pertama Bapak Ibu guru harus daftar dulu di belajar.id, baru mundur aplikasinya mengajar.id. Di situ mau apa saja ada, mau proyek, mau modul, mau apa saja di situ sudah lengkap disediakan oleh Kemendikbud. Jangan tidak usah pusing-pusing cari modul kemana-mana, di situ sudah disiapkan. Terus bagaimana nanti jam mengajarnya? Tadi sudah saya siapkan PowerPoint-nya, cuma tidak akan saya bahas secara umum. Saya ingin mindset-nya Bapak Ibu di seni budaya itu berubah. Jadi anak-anak ini tidak harus dipaksa untuk makan kurikulum. Kan sementara ini bab 1 sampai bab 12 harus selesai. Bab kowe iso, bab kowe gak tak ngurus. Sekarang tidak. Bapak Ibu harus memisahkan. Bapak Ibu harus memilah. Iki arek sing iso seni, arek iki sing sedang bisa, dan arek ini yang masih belum bisa, bukan tidak bisa. Jadi pada prinsipnya anak-anak itu diciptakan oleh Allah, tidak ada yang kodok gagah. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu ada keistimewaannya sendiri. Dari Bapak Ibu sendiri aja sudah. Makanya kalau ngomong kepala sekolah kalau memang tidak lulus di sekolah penggerak itu dianggap gak bisa salah. Memang dia kualifikasinya tidak di situ. Mungkin bal-balan kon jadi mereduksi sebuah analisis ya kesulitan. Tapi kalau dia diterjunkan ke anak-anak untuk mengolah kalau menjadi pelatihnya sepak bola, dia akan bagus. Dengan saja sudah. Nanti misalnya disuruh melatih basket, bingung, melatih tari, oke. Ini adalah keistimewaan. Jadi saya analogikan begini, di Konato itu chefnya 1 atau 2? 1. Rotinya berapa? Banyak. Terus enak atau bukan? Enak semua. Lek gak enak sih disalah nih chef, apa roti? Roti yang membuat saya kira nek tuku rujak, rujak gak enak sih disalahnya rujake. Sampai berkorok, ojo karun neng kono, soalnya bakule rujake gak enak. Gak mungkin nyalahnya rujak gak enak, goblok gitu. Gak mungkin kan? Sama dengan di pendidikan. Kita coba paradigmanya kita rubah. Lek murid te ono 20 yang goblok. Lah, apa ngomong? Sing dianggap pinter 10 besar. Anak-anak ini yang 10 besar pinter nari ABCDF, yang lainnya disingkirkan. Ya jangan. Berarti yang mengolah ini apa anak-anak yang salah, apa yang mengolah ya? Yang ini harus kita ubah. Yang mengolah ini. Nah iya. Terus gurunya itu bukan salah, yang mengolah yang dulu. Kalau yang mengolah ini dulu berarti belum dimintek. Oh iya. Nah, itu maksud saya gini. Terus kalau belum dimintek, mek 250 sambat, saya nggak iso sopo gitu. Nah, saya nggak ngerasa nih 250 itu setelah saya dikasih mutu itu suatu hal yang biasa. Berarti Bapak Ibu guru nanti di arkasnya, coba nanti saya kalau di RKS tak ngomong, di arkasnya itu harus ada BIMTEK, entah BIMTEK, IPA, IPS, seluruh mata pelajaran itu dicantumkan. Nah BIMTEK ini ojo selalu jaganya DPA dinas, dinas kesenian jaluk itu, terus 13 mata pelajaran misalnya jaluk kabeh, entek lah, dinas gak kumanan. Nah situ ada 40. Nah kalau nanti di arkasnya itu dirubah, ada BIMTEK, nanti tak ajari bagaimana cara melapor, bagaimana dia
dia harus menghabiskan uang gampang ya kan. Jadi nanti bagian berikutnya Bupati kemarin mencoba untuk memberikan pemahaman dan minta data ke kita. Tuh. Yang kedua, saya titip kepada Bapak Ibu semua, jangan sampai ada yang drop out. Masih banyak ini yang drop out. Ada yang ditulis keluar kota, alasannya tidak tahu sana. Ada masuk di kita, soalnya jangan kalau drop out tata usaha itu dicek, terutama Bapak Ibu kepala sekolah ngecek, moro-moro ditulis drop out masuk ke dinas, alasannya tidak tahu. Nah, misalnya mutasi kemana? Harus mutasi, Pak. Nikah, nah, ini nikah ini juga harus ada tindak lanjutnya. Kepala sekolah gak boleh menang. Tindak lanjutnya apa? Kejar paket A, kejar sana, kejar sini dan seterusnya. Ini harus dilaporkan. Ya, iya, setelah nikah tidak dikejar-kejar. Ya, benar. Ya, kita yang di dinas kena juga kan gitu. Laporannya tetap itu. Ya, Bapak Ibu, jadi mengajar itu sekarang, kalau dulu namanya kurikulum 13, terus dirubah menjadi kurikulum perubahan, menjadi RPP-nya 1 lembar. Kemudian ada isu, bukan isu sih, masih dirancang, namanya kurikulum prototype. Kasih prototype, kasih sekira menit dirapatkan kembali menjadi kurikulum paradigma baru. Nanti bisa dipelajari ya. Di kurikulum paradigma baru ini, Bapak Ibu, yang dinamakan dengan kurikulum merdeka belajar, semuanya merdeka dan seterusnya. Dan hari ini Bapak Ibu misalnya, kenapa oleh dinas ayo sekolah guru penggerak, kenapa harus didorong ke sana? Setelah ini tidak ada yang namanya LP 2KS. Dinas tidak menyelenggarakan LP 2KS. Dianggap guru penggerak yang sudah 9 bulan itu nanti diseleksi secara administrasi dan wawancara. Yang bagus yang mana, nilainya yang mana, nah, itu ya. Lalu kita seleksi kebutuhan kepala sekolah di Banyuwangi berapa. Sementara ini yang kosong-kosong nanti kita isi. Ojo mengeluh Pak, di desa Samongan mengeluh. Sanggar roman saya naik dinas itu ngantur yang mengeluh. Ya, seperti itu. Di resiko jurusan tuh mengeluh. Dewi soleh nonton, iya kenapa aku jadi bidang ya, seperti itu. Jadi nikmati dulu kurikulum, ganti mana, ganti pengusaha, ganti mana, ya kok memang mengeluh. Coba kita nanti bersyukur dulu dipelajari. Insya Allah ini menjadi berkah bagi kita. Bagaimana mengupayakan anak-anak di 3 komponen ini tidak terjadi di sekolah. Jadi jangan sampai ada yang namanya perundungan yang nanti akan saya adakan di bulan Agustus nanti. Jadi sekolah anti perundungan. Dan hari ini kita survei untuk sekolah yang ramah anak. Boleh nanti daftar sekolah ramah anak, boleh. Nanti kita semuanya sekolah SMP negeri sekabupaten dan swasta harus ramah anak. Cuman masih konsepnya saya untuk di dinas hari ini. Nanti kita laporkan ke bupati dan ke provinsi. Jadi sekolah-sekolah itu nanti menjadi pilot project. Simak dulu. Ramah. Belum masuk. Ramah. Kepala sekolahnya ramah. Ramah. SMP 1 Banyuwangi Pak Saiful disiapkan nanti. Tuh ya. Jadi Bapak Ibu yang namanya sekolah ramah anak
Bapak Ibu harus menyiapkan beberapa konsep yang salah satunya anti perundungan, anti pelecehan seksual, dan yang ketiga intoleransi. Supaya anak cacat di sini, gak kumpul namanya nih, gak pantas nggak? Terus ada yang nggak bisa nari, misalnya ada intrakuruler itu kan induk dengan pembelajaran yang kita lakukan. Karena gak suka di lorong. Jangan sampai anak-anak itu malu di hadapan teman-teman. Berikan semangat. Lek ono arek nong wakal, iya, opo kawang, opo dihukum dan seterusnya. Sekarang itu adalah berkah bagi jenengan. Lek kabeh apik balik gurune nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah, kalau ada seperti itu, ya, kalau ada seperti itu, gali permasalahannya sampai ke akar-akarnya. Karena guru kesenian sekarang ini juga harus menjadi guru psikologi. Nggak ada hanya jaganya guru BK atau nggak boleh. Oh, bagiannya guru BK nih. Aku wali kelas, sebetulnya tak setornya hari ini guru BK. Lek sekarang kelasnya 29 kali 3 berapa? 27. Bagaimana 27? 27. Wali kelasnya 27. Guru BK-nya 4. Terus yang masalah misalnya 21 enggak ada. Makanya wali kelas, guru bidang studi harus menjadi psikolog bagi anak-anak yang ada di kelas tersebut. Karena wali kelas hanya nangani 32 anak, kecuali di kosong mau aku sampai tahun bapak biasanya sama gede-gede. Ya, itu jangan dipaksa anak untuk apa istilahnya, untuk curhat ke orang lain. Sediakan waktu bapak ibu, misalnya pas latihan nari atau apa, anak-anak usahakan dekat dengan kita curhat. Jangan korono guru ngelendek-ngelendek, misalnya nyedot-nyedot, abu enak. Ya mana anak, ya, jangan sampai seperti itu. Usahakan anak-anak itu curhatnya kepada kita, bagaimana bisa mencari menggali. Kayak kemarin ada anak SMP yang mencuri di supermarket, kemudian hanya ketemu di CCTV, nggak tahu acara. Nah, kita ajak ngomong, kita ajak ngobrol, dia curhat banyak ternyata. Banyak sekali yang dicurhatkan dan dia sebetulnya tidak salah. Kalau menurut kacamata saya tidak salah. Yang salah adalah orang tua. Yang salah adalah pembinaan. Di rumah itu dia salah mengontrol. Kita benahi Bapak Ibu, jangan sampai itu. Oke. Jadi pesan saya yang pertama adalah Bapak Ibu sudah connect dengan belajar.id. Isi PKB-nya juga sudah connect. Yang kedua harus mengakses mengajar ID. Ikuti terus. Terus yang ketiga Bapak Ibu harus yang usianya di bawah 50, baik ke yang misalnya gak iso nanti ini tetap nanti bergerak belajar menjadi guru penggerak. Guru penggerak jangan seperti yang saya temukan, dopai bagi guru penggerak ke anak-anak sakar PDW tugasnya wakil ditinggal itu anak-anak dikasih tugas. Akhirnya dilihat oleh teman-temannya, guru penggerak kok ngono sih, guru penggerak kok seperti itu sih, guru penggerak kok tidak menggerakkan anak-anak. Bagaimana pola belajarnya, bagaimana dia harus dekat dengan kita, bagaimana dia menyelenggarakan pembelajarannya dengan baik. Jadi ada 3 tipe anak-anak, ada audio visual, dan kinestetik. Ini harus kita data. Ojo dupe nanti dipadak tuh kabeh podo. Enggak bisa. Kebutuhan anak-anak kayak dulu saya pernah mengkonsep sebuah sekolah itu sebetulnya kayak prototipe gitu ya.
Jadi kelas 6 saya buat anak-anak yang senang matematika IPA. Ini yang saya. Kelas B kita untuk yang tidak sayang, ya IPS, bahasa Indonesia dan seterusnya. Yang kelas C khusus untuk tari, bayangkan. Tak beri ruang anak-anak yang suka tari di kelas itu. Wah, dok, bener. Terus yang kelas D itu seneng bal-balan. Wah, anak dok. Tidak apa-apa. Karena waktu itu penelitian saya, anak itu setiap hari yang bolos 40. Iki sing sopo. Kepala sekolah, gurune, anaknya mau tuane. Dibanding salah kepala sekolah konsep. Anak-anak senangnya opo. Jadi nanti di pembelajaran juga gitu. Anak-anak itu isone opo, gitu. Jangan anak-anak dipaksa. Gak iso nari dipaksa, kudu iso nari. Awakmu lagi iso nari tak kayak 6. Tidak ada sekarang. Setelah ini AKM, terus kemudian KKM yang nanti dihilangkan. Jadi nanti terserah Bapak Ibu guru, anak itu bagaimana menilainya. Kalau keseniannya bagus, ya berarti anak ini lulus di berapa jam. Nanti tadi sudah disinggung oleh Pak Arianto, ada sistem blok dan sistem SKS. Sekolah mau ngajarkan kayak apa? Kalau SKS monggo, silakan. Kalau sistem blok ya tadi seperti yang diceritakan Pak Arianto. Kalau SKS seperti SMP 1 Menteng sudah menerapkan, SMP 1 Srono sudah menerapkan, SMP 1 Celuring, SMP 1 Banyuwangi sudah menerapkan. Tapi nanti untuk seluruh mata pelajaran disiapkan. Anak bisa lulus di 2 tahun. Boleh nggak Pak? Boleh. Asal dia mampu. Anak lulus 4 tahun boleh Pak? Boleh. Seenaknya saja. Nah, itu karena Bapak Ibu memberikan materi yang sesuai. Jadi anak itu misalnya di bab 1 dia belum selesai, ya diselesaikan. Jangan harus telaten. Di sini sudah bab 1, di sini sudah selesai bab 2, di sini harus selesai bab 3. Ya harus telaten. Ini goblok kan ketiga kali nggak boleh. Nah, sama dulu ingat kuliah ya. Nah, sistem SKS. Ada yang senengannya kegiatan di UKM, unit kegiatan mahasiswa. Misalnya ikut panjat tebing, nggak tahu kuliah, malah aja tebing kemana-mana ya, nggak lulus sampai 12 semester. Ada yang teman saya 16 semester, nggak lulus. Apa boleh? Itu nanti diupayakan ke sana, tapi tidak cuek seperti mahasiswa itu. Kenapa? Ada keluaran kalau sampai anak ini tidak sampai SKS-nya selesai. Oh, ada kendala Bu, kira tuanya gini. Terus kalau anak disabilitas gimana? Ya nggak boleh disamakan dengan teman-teman yang lain. Tetap anak-anak yang disabilitas terus berkembang. Mungkin pinternya dia di apa? Mungkin di kesenian, dia nyanyinya bagus, mungkin gitarnya bagus. Ada tetangga saya itu yang tidak bisa melihat, tapi dia gitarnya bagus. Karena itu adalah ciptaan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah gagal menciptakan makhluk. Itu maksudnya. Jadi setiap manusia mempunyai kelebihan. Itu yang harus kita gali. Itu tugas kita. Menggali potensi-potensi anak-anak itu tugas kita. Ojo dijalok, ya, jangan sampai itu. Contoh anak kita sendiri aja sudah. Hai bang deh, bapak itu ingin anaknya jadi pemain sepak bola. Anaknya nggak iso. Terus dilatih, lari nggak pati iso. Dilatih renang, ternyata dia dilatih renang 1 kali latihan dia bisa diteruskan. Dilatih nari, dia 1 kali bisa diteruskan. Jangan berpaksa untuk yang lain. Nanti misalnya dia pintar matematika, maka matematikanya juga ditambah. Jadi 6 jam menjadi 8, terus bergerak. Bahasa Indonesianya yang dikurangi. Itu. Jadi kan disamakan semua harus sama, dikonsumsinya harus sama, nggak bisa. Tapi jamnya 1
1 tahun itu tetap sama, 1 tahun tetap sama. Tetapi dalam konteksnya nanti diselesaikan berbeda. Itu ya Bapak Ibu. Jadi utang anak itu yang penting. Jadi momennya anak itu yang penting. Kepala sekolah memberikan motivasi tugasnya kepada Bapak Ibu guru. Ngopeni Bapak Ibu guru itu yang penting juga. Jadi jangan sampai ada guru yang mau dicap. Alah semua sertifikasi cair ya. Ini yang tidak akan maju. Saya salut ada beberapa orang guru yang di sebuah sekolah, ya sekolahnya besar. Itu waktu pembelajaran IT seperti ini sampai jam 5 sore dia harus bisa. Padahal umurnya sudah 56 tahun. Saya ini yang di seni budaya ini, biarpun usianya sudah di atas 50, apalagi yang muda-muda ini terus bergerak berkarya. Kalau hanya nanti misalnya ada iuran 250 terus kepala sekolah Solo bagian saya tepuk tangan ya. Kemarin kita KKS begal saya, mesak mono kok Solo gitu kan. Itu kan demi Bapak Ibu guru ini sampai cek meningkat kemampuannya, cek rojo ngerti bagaimana ngajari anak-anak nanti poster digital kayak apa. Kalau gini loh ya, kalau gurunya itu ngerti, anak-anaknya kan diarahkan ke hal-hal yang bagus, akan berkenal. Contohnya di SMP Dosrono tadi, kepala sekolahnya ngerti, gurunya ngerti bagaimana pola-pola yang ada, dia akan menjadi juara. Itu proses, nggak bisa ngurusin salabun hari ini selesai, nggak bisa. Nah, ya Simon Juru 1 yang juara musik tradisi. Soalnya saya sebut mesti aku ngerti itu kemana ya, itu juga proses. Misalnya dia pindah kemana, dia akan membawa. Contohnya SMP 1 Rogo Jambi nyanyi mesti juara. Coba bener pindahan SMP 1 Banyuwangi. Nah, ini harusnya semua guru harusnya bisa gitu loh. Karena kemauan kita kayak apa? Kemauan kita kayak apa? Mengkondisikan anak-anak dengan baik, mengacu semangat anak-anak kayak apa? Memacu anak-anak semangatnya kayak apa? Sebetulnya sama kondisinya sama. Saya ingin Bapak Ibu guru yang di seni budaya ini terus berkarya. Gunakan event yang di luar konteks ini, coba tunjukkan Bapak Ibu di event itu. Setelah ini BCA akan saya berikan kembali. Saya ingin Bapak Ibu tampil. Saya bangga kepada seni budaya kemarin yang setiap kecamatan sudah membentuk panitia. Salut kepada Bapak Ibu semua. Jadi itu yang saya harapkan. Bapak Ibu biarpun nggak kebagian, ini kebagiannya SMP 1 Simondoro, tapi 1 kecamatan ikut mendukung. Itu yang saya banggakan. Jadi saya inginkan itu. Tampilnya di mana? Monggo tampilnya. Kalau bisa tampil di tempat-tempat yang agak view-nya agak bagus, tampil yang banyak orang bisa melihat. Jangan beli. Jadi tampil misalnya di terminal, di RTH, boleh. Yang penting kita semua izinnya dilengkapi. Insya Allah itu akan terkenal. Kayak logonya Ijen Geopark, judulnya Google Sosial Nonton. Ya, coba diletakkan di pinggir jalan. Ijen Geopark SMP Negeri 1 Samburu di sekolah ini ternyata menyelenggarakan Ijen Geopark. Jadi itu Bapak Ibu. Yang terakhir masalah kedisiplinan sedikit saja karena ini adalah di ranah saya. Yang pertama Bapak Ibu, nanti kalau misalnya mau cuti, mau misalnya bepergian, mau apa, mohon nanti dikonsultasikan dengan dinas PUPR. Jadi ada keleluasaan, tidak harus menghilangkan kedisiplinan
kemanusiaan ini yang sering dikeluhkan ke saya. Misalnya Bapak Ibu berangkat dinas, ada kecelakaan di tengah jalan, jangan ditinggal. Oh, aku salah teknok, itu setengah pintu lewat. Loh jangan, itu kecelakaan kecil-kecil, jangan. Ditolong, difoto, dikirimkan ke operator. Ya, dikirimkan operator bahwa saya masih menolong orang kecelakaan. Apa boleh? Tak boleh. Tidak harus menghilangkan rasa kemanusiaannya. Yang kemarin saya di SMP Selatan itu katanya ke susu ceklok menolong tabrak di sana. Ya. Terus orang lainnya berdoa buat macam-macam, difoto aja sudah, kirimkan operator. Nggak usah bingung, nggak usah jenengan terbebani dengan ceklok, nggak usah, gitu loh. Misalnya Bapak Ibu mau setelah ceklok pagi ngantarkan anak-anak sampai siang, nota dinas kepala sekolah, cukup. Sudah di nota dinas saja. Boleh contohnya nggak ada duit ke saya, nota dinas ya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung harus bagaimana, karena memang tugas jenengan. Kalau jenengan yang bolos TKS itu yang nggak boleh. Sakit 1 tahun diberikan keleluasaan, kecuali kepala sekolah. Kalau kepala sekolah lebih dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lapor ke saya, langsung kita periksakan ke rumah sakit Blambangan. Iya benar. Di rumah sakit Blambangan diperiksakan, dia lanjut atau enggak dari kepala sekolah. Itu beda dengan guru. Nah, guru kan ya 3 bulan, 1 bulan laporan, 1 bulan sampai 1 tahun. Karena memang dulu tugasnya beda. Kalau kepala sekolah tugasnya harus dilakukan standar, dikuasai bisa. Jadi ada kepala sekolah kemarin ada salah satu kepala sekolah yang sakit 3 bulan kita periksakan langsung ke rumah sakit Blambangan. Rekomendasi dari rumah sakit Blambangan apa? Lanjut atau tidak? Kalau tidak lanjut ya sudah jangan itu ya. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ada halangan apa saja itu bisa. Terus masalah ibu yang mau misalnya izin atau cuti hamil itu misalnya besok mau operasi, misalnya izinnya besok boleh 3 bulan. Ya, yang hamil ya. Itu misalnya sebelum jadi PNS atau P3K sudah punya anak 3. Nah, terus dia punya anak lagi, apakah ada fasilitas? Ada sampai 2. Jadi anaknya 5. Tapi tunjangannya tetap 3 yang di model BK. 2 yang di model BK. 2 yang di model BK. Jadi yang 3 itu ngampung di 2 ini. Ya, istri 2 boleh. Boleh. Tapi jadi istri yang kedua nggak boleh. Langsung diberhentikan dengan tidak hormat. Bupati diizinkan nikah resmi 2 boleh. Laki-laki ya, khusus laki-laki. Nah, istri yang pertama mengizinkan. Kalau tidak, ya nggak boleh. Kalau dia memaksa sini kita periksa. Memaksa ya, kita periksa. Karena apa? Situasi baru. Sudah. Kalau ditulis itu situasi baru ya sudah ditulis saja situasi baru. Alasannya bakar timbang banget rawon mana kecelakaan. Ya, itu dulu ya Bapak Ibu, karena saya harus ke Jajak untuk mendampingi Pak Beda sama BPKD karena hari Kamis ada desa. Mohon maaf atas kekurangan, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. PowerPoint-nya sudah saya berikan ke itu ke Pak Saiful. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan apa bisa bertanya kepada saya. Baik, nanti yang belajar ID bagaimana caranya, Pak operator ini operator ya. Pesan kepada kepala sekolah semua nanti. Operator itu mungkin ada yang operator di sini? Ada. Saya ingin jadi operator dan jadi guru yang tulus dari dalam hati. Jadi ada salah satu operator yang dilaporkan kepada kami sudah dikasih
dari Pemda 1 juta kalau nggak salah ya operator, kemudian dikasih dari sekolah 700, berarti 1 bulan sudah 1 juta 700. Ini ada GTT yang mau belajar daftar akun belajar ID, gak bayar gak tak urusi. Wes, ini datanya sudah di saya dan valid. Ini yang harus saya apa ya, saya komunikasikan. Operator ini yang nggak boleh seperti itu, gitu loh. Operator guru, bapak ibu guru, insya Allah dengan keikhlasan bapak ibu guru merawat anak-anak, memberikan materi kepada anak-anak, bahwa insya Allah nanti kembali kepada kita, kembali kepada anak-anak kita. Amin. Okay. Saya juga ingin pesan operator itu akan saya kumpulkan suatu saat. Saya ingin memberikan pembinaan, jangan sampai bekerja itu bukan dari hatinya. Padahal sudah diberikan motivasi, diberikan oleh sekolah sudah begitu banyak. Itu belum yang lain-lain, kayak dipomoni gitu ya. Tapi kalau yang masalah belajar ID ini sampai seperti itu, ya mau jangan. Karena operator banyak yang merasa dirinya lek gak ono aku, TPP mu gak cair. Salah. Lek gak ono aku, awakmu gak bisa mencapai 24 jam juga salah. Itu tugas dia. Itu tugas dia. Kalau misalnya dialihkan apa orang lain gak bisa? Bisa. Bapak Ibu bisa. Enggak. Tinggal memasukkan datanya anak-anak dan seterusnya. Seperti itu. Makanya kemarin saya berikan belajar IT itu langsung kepada teman-teman yang ingin belajar. Langsung saya kasih belajar dewi, masukkan sendiri daftarnya sendiri, sudah bisa tanpa operator. Makanya kemarin operator kabupaten saya minta ke saya, kalau ke dinas kan cukup kirim WA, nggak usah ke dinas, panjenengan semua. Jadi sekarang surat-surat akan saya online kan. Misalnya Pak Tatang mau ke dinas, aku mau ngoyok boleh surat izin cuti rono, nggak usah ya, wis numpak sepeda motor misalnya kubanan, terus mari ngono rumus gak mau mantel, toko kono mari ngono datanya teles gak jadi, kirim aja di scan lewat sudah cukup. Kayak kemarin izin cutinya SMP 2 Tegalsari, moro nang rumah saya masih di Jogja belum pulang, lucu. Saya kemarin belum cek di Jogja belum pulang, Mbak, sampai kirim lewat WA nyampe scan. Di sini tak siapkan tanda tangan, tak stempel, tak kirim lagi sampai. Sudah selesai. Upload disilahkan, ya sudah selesai. Cuti udah gitu loh. Jadi jenengan sudah ada sudah ada smartphone digunakan. Jadi irit biaya, irit tenaga, tapi semuanya sudah terlaksana dengan baik. Salah satunya seperti sekarang ini, semuanya harus serba digital. Bapak Ibu jangan sampai alergi dengan digitalisasi. Setelah ini juga saya luncurkan e-UKS, kinerjanya Bapak Ibu guru, kinerjanya Bapak Kepala Sekolah, dan E-nya Bapak Pengawas. Untuk khusus Bapak Kepala Sekolah nanti ada e-lokasi. Seandainya Bapak Kepala Sekolah kemana datang? Saya umumkan dulu. Saya untuk siap-siap gini loh ya. Siap-siap Pak Arianto sama Pak Arianto. Ya. Jadi itu hanya batasannya nanti jam 7 sampai jam 2 ceklo. Setelah itu mati misalkan lebih. Itu terserah Anda nanti. Ya. Jadi itu program ke depan saya berikan supaya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu guru kayak Pak ini kerjanya. Pagi saya ngajar apa jam 1 sampai jam 2. Jam 3-4 saya ngajar apa. Jam 5-6 misalnya ngerjakan proyek. Sudah. Seperti sekarang yang dilakukan oleh DU yang negeri itu baru saya cetak klik tanda tangani, bulan depan sudah dapat TPP-nya. Jadi sekarang DU negeri ada TPP. Jadi DU yang negeri itu kayak SMP 1 Tegalsari sama Trilin ya, sama Bu Tuti itu dapat TPP 1 bulan minimal 1.750 sampai 2.250, tergantung kinerjanya dia. Gitu ya. Itu usulan Dinas Pendidikan kepada Bupati Banyuwangi
yang baru. Jadi Bupati Banyuwangi tepuk tangan untuk ibu-ibu itu sekarang sudah dapat TPP. Apakah saingan dengan yang negeri? Ya enggak, karena yang negeri 3.700.000 lebih. Kalau TU memang golongannya masih ada golongan 1, ada golongan 2, ada yang kasihan kemarin ke dinas tukang kebun. Saya tanya, Bapak dari mana? Apa Pak? Bapak dari mana Pak? Ternyata nggak dengar. Jadi ada yang inklusi, tapi tetap kita layani, tak suruh nulis. Nggak boleh. Oh, sampai itu kopok. Nggak boleh. Nggak boleh itu perhubungan. Nggak boleh. Jadi tak suruh nulis, Bapak jangan tulis, baru kita layani dengan baik. Jadi di dinas pun kita memberikan pelayanan yang terbaik buat Bapak Ibu guru dan Bapak kepala sekolah yang ke sana. Jadi jangan sampai kalau ada staf saya misalnya agak bermasalah, WA saja. Oke. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Kasih untuk pendidikan Bapak Ibu sekalian. Banyak referensi motivasi yang diberikan kepada kita untuk bisa menjadi guru yang tidak berhenti untuk selalu belajar dan menjadi guru yang lebih baik. Dan tadi ada satu pesan, memberdayakan kemampuan siswa, bukan memaksakan.